Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisifah Aulia. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah tentang manajemen security. Yang pertama itu ada tinjauan umum security. Secara etimologi, istilah keamanan atau security berasal dari bahasa Latin securus atau secura yang bermakna terbebas dari bahaya. Lalu selanjutnya terbebas dari ketakutan. Istilah security secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 pengertian dasar, yaitu yang pertama ada mencakup rasa aman atau secure, yang kedua ada selamat atau safety, yang ketiga kepastian atau surety, dan yang selanjutnya ada kedamaian atau peace baik dalam lingkup perorangan, masyarakat, dan bahkan dalam lingkup negara. Istilah aman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu yang pertama ada bebas dari bahaya, yang kedua ada bebas dari gangguan, dan yang ketiga terlindungi atau tersembunyi, dan yang keempat pasti, tidak meragukan, tidak mengandung resiko, dan kelima ada tentram, tidak takut, dan tidak khawatir. Selanjutnya ada manajemen security. Manajemen security itu yang pertama ada dasar-dasar keilmuan security. Istilah manajemen berasal dari bahasa Latin, yakni kata mantis yang berarti tangan dan egre berarti melakukan. Jika digabungkan menjadi kata kerja, manajer berarti menangani. Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang ke arah tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen pada prinsipnya adalah upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang dimana upaya tersebut melalui upaya atau kegiatan orang lain sesuai dengan sarana yang tersedia agar efektif dan efisien dalam mencapai tujuan tersebut, tergantung kepada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Di sini ada urgensi manajemen bagi manusia. Manajemen merupakan suatu kekuatan yang mempunyai fungsi sebagai penggerak dan pengkoordinir faktor alam, tenaga, dan modal. Manajemen merupakan suatu kemampuan atau keahlian manusia untuk mengurus suatu kegiatan sehingga dapat mendeteksi, menyesuaikan, serta menghadapi perubahan yang terjadi, baik perubahan teknologi, persaingan, maupun tuntutan perkembangan yang lebih luar. Pengertian manajemen security yaitu manajemen security adalah sebuah proses perencanaan atau pengorganisasian atau pelaksanaan dan pengendalian di sumber daya security dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Organisasi security berarti merencanakan tata kelola dan tanggung jawab sesuai dengan rancangan sistem security untuk memenuhi tujuan security klien. Pengendalian kontrol security. Security berarti merencanakan kerangka, pengendalian sistem, peralatan, dan pekerja security menggunakan teknologi jaringan informasi yang tersedia. Operasional security yaitu berarti menjamin bekerjanya deteksi, respon, dan koreksi yang diperlukan, analisa, dan lesson learned terhadap bahaya atau kejadian yang tidak dikehendaki di dalam maupun di sekitar objek security. Selanjutnya ada tahapan manajemen security, yaitu yang pertama ada perencanaan atau planning, merupakan proses perencanaan menentukan tujuan organisasi yang ingin dicapai. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, yaitu artinya mengatur dan membagi pekerjaan kepada bawahan. Yang ketiga ada kepegawaian atau staffing, yaitu menekankan pada proses rekrutmen dan pelatihan. Pegawai security. Selanjutnya ada pengarahan atau directing, yang dimana menitik beratkan bahwa personil security adalah seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan dan keteledoran.
maka diperlukan pengawasan kinerja dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya ada pengendalian atau controlling, yaitu melakukan evaluasi kinerja untuk mencapai tujuan organisasi. Di sini ada juga teori hierarki kebutuhan manusia. Kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan keamanan atau safety, kebutuhan dimiliki dan cinta, dan kebutuhan harga diri serta kebutuhan aktualisasi diri. Di sini juga ada perkembangan dan pengamanan swakarsa dan fungsi kepolisian. Fungsi kepolisian di Yunani berkembang karena polisinya yang itu pemolisian yang dilakukan oleh warga secara kekeluargaan tradisional. Di Yunani, setelah perkembangan negara kota atau polis, maka terbentuk pemolisian yang disebut King's Policing yang dibentuk oleh penguasa untuk kepentingan raja atau penguasa. Selanjutnya ada fungsi kepolisian di Roma yang ditandai dengan kehadiran polisi pertama yang terorganisasi yang disebut Sukarelawan Roma atau The Roma Vigiles, yang dimana diakui sebagai satuan polisi atau petugas security pertama non-militer yang dibentuk sekitar 27 Masehi oleh Gaius Octavius yang merupakan keponakan Julius Caesar. Di materi tersebut terdapat ada fungsi kepolisian. Fungsi kepolisian di Inggris diawali dengan perubahan besar setelah kedatangan orang-orang Norman pada abad ke-11, di mana sebelumnya hal keamanan menjadi tanggung jawab warga. Pembentukan sistem hukum termasuk lembaga peradilan dan satuan kepolisian dilakukan oleh William Penakluk. Perkembangan fungsi kepolisian di Inggris pada abad ke-18 ditandai dengan revolusi industri yang meningkatkan jumlah kejahatan di kota-kota. Sering terjadi demonstrasi dan kerusuhan. Pada saat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, pemerintah Jepang di Indonesia membubarkan PETA, Gyugun, dan Heiho, sedangkan kepolisian tidak dibubarkan menurut Konvensi Jenewa untuk tetap menjaga keamanan umum. Peristiwa tersebut kemudian digunakan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam perkembangannya, kepolisian negara dikeluarkan dari Departemen Dalam Negeri menjadi jawatan sendiri di bawah Perdana Menteri pada tanggal 1 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Bayangkara. Sekian materi yang dapat saya paparkan, presentasi yang dapat saya jabarkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.